Cara pengambilan data analisa bakat dengan sidik jari. Jadi ini printer ini adalah printer Canon ya, Canon MP287. Sebenarnya ini udah rusak, udah di apa itu, udah berada di gudang ya. Jadi nggak terpakai, printernya juga udah rusak. Kemarin saya coba pakai, saya gunakan sebagai scanner dan ternyata masih bisa walaupun pertama kali ada tulisan error gitu. Kemudian saya matikan, saya hidupkan, ternyata bisa lagi gitu. Jadi sistemnya sederhana, ini scanner biasa, ini juga masih kotor, belum dibersihkan juga. Memang ini udah lama mati dan udah nggak terpakai sebenarnya. Yang pertama kita lakukan adalah kita buat label kiri dan kanan seperti ini. Jadi label kiri kanan kecil aja. Kita tempelkan tangan kiri di sini, kemudian tangan kanan itu di sini seperti ini. Nah, kenapa? Biar nanti hasil scannernya itu terdeteksi ini tangan kiri atau tangan kanan seperti itu. Dan itu penting karena sering terbalik, hasil scanner beda-beda, kadang terbalik ke atas, kadang terbalik ke bawah. Intinya kita beri tanda lebih aman gitu ya. Berikutnya kita perlu menginstal software scanner. Software scanner itu berbeda dengan software printernya. Nanti link untuk scanner Canonnya ada di deskripsi ya, link download software scannernya. Di sini ini udah saya install, kemudian kita buka. Nah, hasilnya seperti ini, ada scan, import, view, use. Kita pilih yang ini ya. Kemudian ada auto scan atau foto dokumen flatten. Jadi lebih baik ambil yang manual aja, yang bawah, biar tidak auto. Kalau auto kita, karena namanya juga auto, ya seenaknya apa itu udah disetting dari sananya. Kita perlu menyeting sendiri agar hasilnya lebih seperti yang kita inginkan. Kemudian di sini klik auto scan, salah. Kita pilih di sini foto ya. Jadi ada black and white, color document, black. Nah, hasil terbaiknya itu kelihatannya di foto. Jadi silakan dicoba-coba, tapi setahu saya itu hasil terbaik dari scanner itu di color foto. Kemudian kita perlu men-setting resolusi. Ada tulisan 600. Jadi di sini ada pilihan ya, 75, 100, 150 sampai ke 600. Kalau misal ada 1200, pilih ke 600 saja. Kenapa? Kalau 1200 terlalu besar nanti filenya yang dikirim ke sini. Jadi nanti pengirimannya jadi lama karena apa, filenya besar. Kalau 600-an mega 600 dpi ini sekitar 1 sampai 2 mega. Kita lihat aja nanti hasilnya seberapa besar ya hasil fotonya. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita mulai scan gitu ya. Nah, pada saat kita men-scan itu pastikan bahwa ujung jari sini, nah di ujung jari sebelah sini dan sini, kemudian jempol itu terlihat dengan jelas. Nah, pemberian tinta itu bisa pakai stempet untuk cap itu bisa, atau tinta printer bisa, terserah aja, bebas. Nah, di sini saya stempetnya saya cari kok nggak ketemu, adanya ini tinta printer ya. Nah, caranya tidak dimasukkan ke apa itu ya. Nah, yang kita perlukan itu cuma sedikit-sedikit seperti ini. Jadi nggak terlalu harus ndelemok gitu ya, nggak harus tebel-tebel. Kita sedikit. Nah, caranya gimana? Kita coba. Ini ada tisu, kemudian kita kasih tinta sedikit aja. Ini sedikit aja. Nah, seperti ini. Kasih tinta sedikit. Ini banyak ya. Jadi pengennya sedikit tapi akhirnya jadi banyak. Terus ini agak dikeringkan biar nggak terlalu basah. Oke.
Jadi ya kita berikan tinta sedikit-sedikit aja, jadi perlu gini aja. Jadi ada merahnya dikit gitu. Nah kalau tinta printer itu susah hilang, jadi ada sih sebenarnya tinta yang untuk notaris itu, tapi mahal. Kemudian untuk daerah telapak tangan yang perlu kita ambil itu adalah di daerah bawah telunjuk sini. Jadi tidak perlu semuanya diberi tinta gitu ya. Nah ini seperti ini. Daerah di bawah telunjuk, daerah di bawah kelingking di sini, kemudian daerah di pangkal telapak tangan, daerah sini. Jadi kalau ini agak besar di sini, segini. Oke, seperti ini ya. Nah, karena delta itu kadang ditemukan bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, sini. Jadi kita kan cari delta tapi area pencariannya itu agak luas. Nah, kalau seperti ini kan nggak terlalu kelihatan kalau habis dicap semua gitu ya. Oke, kemudian kita akan coba scan. Yang pertama kali kita scan adalah 4 jari, ini 4 jari ini dan telapak tangan. Nah, untuk jempol nanti untuk yang kedua. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pastikan daerah ini agak ditekan sedikit gini. Daerah ujung-ujung jari agak ditekan, kemudian daerah di bawah telunjuk, daerah di bawah kelingking, kemudian di pangkal telapak tangan harus agak ditekan sedikit gini. Kalau perlu ini nanti pas ketika di scan itu agak ditekan gini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian scan yang kedua itu untuk scan yang kedua untuk jempol ya. Scan yang kedua untuk jempol ya. Setelah ini kita klik exit. Kemudian hasilnya itu ini kan diblok ya. Diblok seperti ini. Kemudian save-nya itu tidak dalam bentuk PDF tapi dalam bentuk JPG atau PNG ya. Jadi ini langsung save aja. Kemudian dalam bentuk image ya, JPG aja ya, biar agak kecil. Kemudian user ALD picture MP, berarti di picture. Kemudian kita save. Open saved location. Nah, di sini kita buka di explore aja. Explore di gambar ya, picture. Kemudian ini MP navigator. Kemudian tanggal 5 berarti ini ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke, ini berapa kilobyte ya? Berapa mega? Ini 21 megabyte. Agak besar ya. Oke lah, 21 megabyte JPG. Jadi tapi aman ini, kalau besar gini aman. Kita cek apakah hasilnya bagus. Oke, ini hasilnya bagus banget. Nah, lihat. 21 megabyte. Nah, ini tangan kiri. Nah, di sini kan kita kalau nggak ada tangan kanan atau kiri, yang atas itu kanan atau kiri. Kan ini kebalik, mirror gitu kan. Kalau ini kita nggak ada tulisan, saya lihat tangan kiri itu yang sini karena kita lihatnya kan. Nah, kenapa ini diberi tulisan kanan kiri? Karena seperti itu. Kemudian ini kita cek ya, coba. Nah, ini seperti ini. Ini sangat jelas sekali. Nah, ini yang tidak
memakai hasil yang tidak memakai tinta. Jadi tetap aja kita harus meraba-raba. Kalau ada tinta ini kan jelas banget. Kita cek ya di sini ya, yang ada tinta. Nah, ini ada tinta. Jadi kelihatan sangat jelas gitu lah guratannya. Dan tintanya jangan terlalu intinya jangan terlalu tebal. Kalau terlalu tebal akhirnya ini loh yang bagian bawah. Jadi yang kena tinta itu kan cuma yang permukaan aja, yang atas-atas. Kalau yang bagian bawah di sini kan tidak ada tinta. Jadi ini bisa sangat terlihat jelas gitu. Jadi kita cek jempolnya, ini berapa mega? 34 mega. Oke, cek jempolnya ya. Nah, ini yang ada tintanya. Seperti ini. Kan terlihat sangat jelas sekali gitu. Kemudian di sini, nah ini adalah yang tanpa tinta. Jadi kan kelihatan kok, ini kan susah dilihat ya. Nah seperti ini. Jadi memang tinta itu pengaruh banget di hasil scannernya. Gitu. Nah, ini kalau ada tinta kan bisa jelas banget. Nah ini lihatnya susah kalau model kayak gini. Ya kalau pas apa itu polanya itu maksudnya polanya itu umum. Kalau pas polanya itu enggak terlalu umum, lihatnya susah. Oke. Nah, untuk telapak tangan yang kita cari itu adalah delta yang berada di bawah telunjuk. Jadi di sini. Jadi delta yang berada di bawah telunjuk. Nah, di sini ada delta. Kemudian kita cari di bawah kelingking. Nah, kalau ada jadi sebenarnya yang perlu di apa itu yang diberi tinta itu nggak perlu semuanya, cuma di sini, di bawah telunjuk, di bawah kelingking dan di pangkal telapak tangan. Jadi kita cari delta di sini. Nah, deltanya terlihat di sini. Nah, ini. Kemudian kita ukur panjang antara ini namanya A ya, AT, kemudian panjang DT, kemudian panjang AD seperti itu. Kemudian kita cek coba untuk yang tanpa tinta ya, apakah kelihatan gitu. Nah, ini tetap terlihat masih jelas ya. Nah, ini juga masih. Nah, di bawah kelingking itu tidak terlalu jelas. Jadi ini gagal ini. Nah, ini kan nggak terlalu jelas, tapi masih bisa diperkirakan. Jadi sekitar di sini ya. Jadi memang perlu ditekan atau diberi tinta seperti di atas ini. Jadi ini kan nggak ada tinta, jadi ngambilnya jadi agak kesusahan. Kalau diberi tinta, itu akan terlihat dengan lebih mudah gitu. Jadi nggak terlalu banyak tenaga atau gaya untuk mengambil data itu. Nah ini kan juga, nah ketemu di sini. Cuma memang kalau nggak ada tinta itu agak susah dilihat gitu. Jadi paling standar itu memang modelnya yang memang ini dibuat ada dua macam ya, yang pakai tinta dan enggak biar bisa dibandingkan. Kalau di sini bisa terlihat, nah ini kan oke seperti ini, sangat jelas sekali untuk sidik jarinya. Jadi memang hanya di atas, caranya seperti tadi, diberi tisu kemudian digesek-gesek gitu. Oke kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu. Silakan mau analisa di sini, harga 150.000 per analisa. Caranya, kirim foto 10 ujung jari dan foto telapak tangan Anda, kirim ke WhatsApp 085393565910. Hasil akan dikirim dalam bentuk PDF langsung ke WhatsApp Anda. Kami tidak kirim dalam bentuk hard copy agar lebih hemat dalam biaya pengiriman. Terima kasih.